Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan latihan soal dan melakukan pembahasan untuk soal penyakit hereditas pada manusia ya. Untuk soal pertama di situ diketahui jika seorang laki-laki memiliki sifat yang ditentukan oleh gen terpaut pada kromosom X-nya, sifat tersebut akan dibawa dan diwariskan kepada, oke, kita tahu ya, untuk pewarisan sifat yang terpaut penyakit pada yang terpaut kromosom X, itu ada dua ya. Yang pertama ada hemofilia, dan ada buta warna. Hemofilia itu penyebabnya adalah gen H yang resesif yang terpaut dengan kromosom X, serta kalau gen buta warna adalah gen C yang resesif pada kromosom X. Jadi kalau laki-laki, untuk yang laki-laki hemofilia itu ada kemungkinan gennya adalah X, H kecil Y. Sedangkan untuk laki-laki yang buta warna, gennya adalah X, C kecil Y. Oke, nah kemungkinannya untuk laki-laki yang normal itu adalah XHY. Sedangkan untuk laki-laki normal yang tidak buta warna itu adalah XC besar C dominan Y. Oke. Nah, berarti kemungkinannya berapa nih? Nah, kemungkinan untuk hemofili oke, itu adalah 50%, sedangkan untuk yang kemungkinan buta warna pada laki-laki itu juga 50%. Nah, berarti jawabannya adalah separuh jumlah anak laki-lakinya itu ada kemungkinan bisa mengalami buta warna. Oke, selanjutnya kita akan bahas soal nomor 2. Oke, di soal nomor 2 di situ ada suatu silsilah genetik menunjukkan bahwa hanya individu laki-laki yang terkena suatu penyakit tertentu merupakan bukti pewarisan sifat tipe. Nah, kalau di sini berarti kalau hanya laki-laki, ingat pada laki-laki kita punya kromosom segonosom atau kromosom seksnya itu adalah X dan Y. Nah, apabila ada penyakit yang terpaut X, itu pasti bisa dialami oleh laki-laki maupun perempuan. Sedangkan untuk penyakit yang terpaut dengan kromosom Y, itu hanya laki-laki saja yang bisa mengalami, yaitu penyakit hipertrikosis. Dari sini berarti kita masuknya ke bukti bahwa ada pewarisan sifat tipe pautan kelamin yaitu pada kromosom Y kalau hanya individu laki-laki saja yang terkena penyakit hipertrikosis ini ya. Jadi orang yang terkena hipertrikosis berarti dia kromosomnya laki-laki yang hipertrikosis itu adalah X, Y, hipertrikosis ya, trikosis. Jadi ada kromosom T yang resesif di situ yang nempel di kromosom Y-nya. Lanjut untuk soal nomor 3, di sini ada silsilah menunjukkan penurunan penyakit genetik hemofilia. Oke, dari kasus ini dapat kita ketahui bahwa orang tuanya adalah, nah di sini ya diketahui bahwa untuk yang kotak itu berarti laki-laki, untuk yang bundar itu adalah perempuan. Nah, di situ diketahui adanya persilangan untuk ayahnya karena dia ini ya, ayahnya normal dan ibunya juga normal karena berwarna putih. Tetapi dihasilkan F anaknya itu, anak pertama adalah laki-laki, dia terkena hemofili.
Berarti dia punya genotip ya. Genotip laki-laki hemofilia adalah X, H kecil Y. Terus anak yang keduanya yaitu perempuan yang normal, yaitu genotipnya bisa X, H besar, X, H besar, atau X, H besar, X, H kecil kalau dia kariernya. Lanjut, kalau ini kariernya ya. Anak kedua dan anak ketiganya ini sama, perempuannya normal. So, berarti kita harus lihat di sini ya, yang pasti kalau ayahnya normal, di sini ya sudah terbaca, diketahui, ditanya bagaimana genotip parentalnya baik ayah maupun ibu. Parental dari si ibunya ini. Nah, di sini kita sudah tahu bahwa ayahnya itu adalah normal, berarti persilangannya adalah ayah normal dengan ibu yang normal. Tapi kita nggak tahu bahwa genotip ibunya normal itu, genotip ibu normal kan ada XH besar, atau dia yang karier, normal karier, atau XH besar, XH kecil. Kalau yang ayah normal hanya satu saja ya, XH besar Y. Nah, di sini kita sudah tahu ayahnya normal sudah pasti XH besar Y. Nah, di sini juga kita pilih nih karena ayahnya normal berarti tidak mungkin yang karier, tidak mungkin yang karier ya. Nah, di sini jawaban B sama C tidak akan kita jawab. Berarti ada kemungkinan apakah ibunya yang normal XH besar atau ibunya yang XH besar XH kecil. Nah, kita lihat dulu nih dari genotip anaknya karena ada anaknya yang hemofilia. Ingat, yang namanya hemofili dia terpautnya oleh kromosom X. Berarti ibu itu pasti ada yang menjadi karier. Kenapa? Karena kromosom X itu hanya dimiliki oleh perempuan. Berarti di sini kita pilih untuk genotipnya adalah XH besar, XH kecil. Nah, dari sini kita bisa dapat gamet nih untuk persilangan ini ya. Gametnya adalah XH besar dan Y untuk yang laki-laki, untuk yang perempuan XH besar dan XH kecil. Nah, didapatkan persilangan F-nya ini ya. Oke, F yang pertama tadi cewek XH besar, berarti ceweknya dia normal. Betul ada anak yang normal, cewek. Lalu ada XH besar, XH kecil, dia perempuan normal. Betul ada, tapi dia menjadi karier. Ya. Lalu lanjut ada laki-laki yang normal. Dan anaknya ada yang menjadi laki-laki yang buta warna. Nah, di sini kita sudah bisa mendapatkan bahwa ada kemungkinannya betul ibunya ini adalah normal yang karier. Berarti kita jawab adalah ibu yang karier, ayah yang normal, yaitu ada di jawaban nomor C sama D. Oke. Lanjut nomor 4. Di situ ada soal diketahui ya, gitu. Ada persilangan antara laki-laki normal menikah dengan wanita yang normal, mempunyai anak laki-laki yang hemofilia dan 2 anak perempuan yang normal. Oke, kita langsung buat di sini ya, ada P1, di mana P1-nya itu adalah persilangan dari ayah yang laki-laki normal. Ini ya, laki-laki normal menikah dengan perempuan wanita normal. Nah, lalu lanjut F-nya itu persatunya didapatkan seorang anak laki-laki, ya tadi laki-lakinya terkena hemofili. Oke, anak perempuannya yang pertama normal dan yang kedua juga normal. Oke, di sini kita sudah tahu bahwa untuk yang laki-laki hemofili, dia XH resesif dan Y yang normal itu ada 2 kemungkinan ya. 2 ini ya, kalau dia XH besar, XH dominan semua atau normal yang kariernya.
XH besar dan XH yang resesif. Lanjut, berarti kita harus cari ditanya genotip dari parentalnya, baik yang punya ayah ini dan punya ibunya. Tinggal kita jawab ya di sini ya. Nah, untuk persilangan ayah yang normal dengan ibu yang normal. Untuk ayah yang normal sudah pasti dia memiliki genotip yaitu XH besar Y. Berarti di sini bisa langsung kita cari untuk genotip ayahnya adalah XH besar Y, tidak mungkin XH kecil ya. Berarti jawabannya tidak mungkin jawaban B, C, B, D atau E. Jadi ada kemungkinan jawabannya antara A sama C. Nah, di sini perempuan yang normal nih, perempuan yang mana? Nah, dilihat dari genotip anak-anaknya. Karena ada XH kecil, ingat, karena ada laki-laki hemofili ya. Hemofili itu kan terpaut kromosom X. Oke, berarti ada kemungkinan pernikahannya itu harus dengan perempuan yang karier. Kenapa? Karena perempuan memiliki kromosom X. Nah, di sini kita tulis saja normalnya normal yang karier. Berarti genotipnya adalah XH dominan dan XH resesif ya di sini. Dan kita langsung cari gamet-gametnya. Untuk gametnya ada XH besar untuk yang laki-laki ya dan Y, sedangkan gamet yang perempuannya XH besar dan XH kecil. Lalu lanjut kita silangkan di sini gamet-gametnya, maka didapatkan hasil F-nya adalah XH besar atau perempuannya normal ya. Di situ diketahui betul ada perempuannya normal ya. Dan yang anak keduanya adalah perempuan juga dan dia juga normal, tetapi dia normalnya normal yang karier. Betul ya, tapi ada normalnya. Lalu lanjut ada laki-laki yang normal di situ, anak laki-laki normal. Oke. Dan ada anak laki-laki yang terkena hemofilia. Nah, di sini ada ya, ternyata anak laki-laki yang hemofilia berarti betul untuk genotipnya adalah kita pilih yang perempuannya adalah normal yang karier atau XH dominan. Ini ya, ini yang betul, lalu XH yang resesif. Berarti kita pilih jawabannya yang paling tepat adalah A. Kenapa tidak yang C? Karena untuk yang C itu genotip si ibunya adalah normal homozigot yang dominan. Jadi ada XH besar menikah dengan kalau laki-lakinya dia normal pasti iya kan laki-lakinya normal berarti di sini tidak ada nih. Di sini tidak ada gen. Oke. Pada pernikahan ini tidak ada gen H yang resesif yang terpaut X, ya kan? Nah, terpaut ini tidak ada gen H resesif yang terpaut X penyebab hemofili. Oke, berarti tidak akan mungkin jawabannya yang C. Itu lanjut nomor 5. Menurut sistem penggolongan darah, APO, seorang anak golongan darah tidak mungkin lahir pada pasangan suami istri yang bagaimana. Oke, kita harus cek dulu ya. Yang diketahui, kita sudah tahu kalau golongan darah A itu punya genotipnya ada 2 ya, ada IA-IA yang alel A dominan semua, alel A semua, homozigot A, dan ada yang heterozigot alel A dengan alel yang kosong. Lalu golongan darah B sama seperti A, dia punya alel yang B homozigot serta alel B yang heterozigot dengan genotip dengan alel yang kosongnya. Sedangkan untuk golongan darah O, dia mempunyai alel yang kosong, pasangan alel yang kosong ya. Dan untuk yang AB, dia punya alel yang heterozigot yaitu IA dan IB. Oke, lalu yang di sini yang ditanya, golongan darah O itu muncul tidak mungkin di
Tidak mungkin dari parental yang mana? Oke ya, di sini berarti karena golongan darah O, kita jawab ya. Kita jawab dulu. Golongan darah O atau kosong ini mempunyai genotipnya adalah I0 dan I0, maka dia punya gamet. Nah, di sini gametnya adalah gamet I0, di mana yang punya gamet I0 itu dari golongan darah kalau tidak A atau B atau ya golongan darah kosong juga. Berarti di sini kita bisa melihat bahwa pernikahan yang mungkin adalah A dengan B, ya kan? Karena A sama B ada, atau A dengan O, B dengan O, atau O dengan O. Berarti yang tidak akan mungkin adalah jawaban yang D. Bisa dipahamin ya, karena kalau yang ini AB berarti dia pakai genotip yang IA0, ini ya, alel A yang heterozigot menikah dengan alel B, golongan darah B yang heterozigot. Kalau yang ini, golongan darah A boleh homozigot atau golongan darah A yang ini ya, yang O ya. Oke. Ini dengan golongan darah O semuanya. Lalu kalau yang ini B-nya IB yang heterozigot, alel B yang heterozigot dengan golongan darah O. Kalau yang ini O dengan O berarti I kosong alel pasangan alel kosong dengan pasangan alel yang kosong menikah. Bisa dipahami? Lanjut kita ke nomor 5. Oke, di sini diketahui bahwa seorang laki-laki dengan sifat hemofilia, oh ada pernikahan nih. Laki-laki hemofilia, pada pernikahan laki-laki hemofili menikah dengan perempuan yang tidak membawa sifat hemofili. Jadi dia nikah dengan perempuan yang normal tidak karier. Berarti di sini langsung ditanyakan persentase anak laki-laki yang hemofili atau laki-laki hemofili itu berapa? Yuk kita langsung jawab. Di sini ada pernikahan laki-laki hemofili dengan perempuan yang normal tidak karier. Oke, berarti kita langsung tulis genotipnya ya. Genotipnya adalah untuk laki-laki hemofili berarti X H yang resesif terpaut X H resesif, normal berarti X terpaut H yang dominan dengan X yang H terpaut dominan. Dari sini kita bisa dapat gamet ya. Gamet untuk yang laki-laki hemofili adalah XH kecil dengan Y, sedangkan gamet yang perempuan normal tidak karier adalah XH yang dominan. Baru kita akan langsung silangkan bahwa akan didapatkan seorang anak yang pertama ada kemungkinan yang adalah XH, X yang terpaut H dominan dan X H yang terpaut dengan H yang resesif. Nah, dari sini genotip ini berarti dia merupakan perempuan yang normal tetapi dia menjadi karier buta warna hemofili ya. Sedangkan anak yang keduanya itu adalah XH dominan dengan Y. X yaitu adalah laki-laki, karena adanya gen H yang dominan berarti dia adalah laki-laki yang normal. Nah, yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah persentase anak laki-laki yang hemofili. Karena anak laki-laki yang hemofili ini tidak ada atau kosong, berarti 0 persentasenya. Jawabannya adalah yang A. Lanjut kita ke soal nomor 7 ya.
Perkawinan akan menghasilkan semua anak laki-laki. Oke, di sini diketahui akan dihasilkan F semua anak laki-lakinya. Anak laki-lakinya semuanya adalah buta warna. Ini semua anak laki-lakinya buta warna dan semua anak perempuannya normal. Adalah perwakilan Oke, yang di sini ditanyakan adalah bagaimana genotip dari parentalnya, baik yang ayah ataupun parental dari si ibunya. Yuk kita jawab. Oke, untuk F, laki-laki yang buta warna, kita punya genotip ya. Genotip laki-laki buta warna itu adalah X dengan C yang resesif dan Y. Sedangkan perempuan yang normal, kalau perempuannya semuanya normal, berarti di sini bisa ada dua kemungkinan di sini. Apakah dia semuanya homozigot yang kromosom C terpakai X-nya ini dominan semua, atau X C besar, X C kecil. Lanjut, kita akan mulai perkawinannya ya di sini ya. Kita mulai dari gametnya. Dari gametnya di sini, untuk gamet laki-laki buta warna adalah X C kecil Y. Lalu kalau yang normal ada kemungkinan gametnya juga X C besar dan X C kecil. Berarti ada kemungkinan perwakilannya dari sini nih. Berarti ayahnya adalah buta warna. Oke. Pernikahannya adalah laki-lakinya adalah buta warna. Dan perempuannya adalah karier. Nah, kalau perempuannya karier nanti ada buta warnanya ya. Oke. Oke, sini kita harus tahu dulu ya konsepnya. Saya akan tulis konsep bahwa ingat buta warna itu disebabkan oleh gen C yang resesif dan dia terpaut X. Oke. Jadi ada kemungkinan ya pastinya persentase yang banyak buta warnanya adalah perempuan. Penyebab buta warna adalah perempuan karena membawa kromosom C resesif di dalam kromosom X-nya. Nah, selanjutnya berarti ada kemungkinan si ibu ini adalah dia normal karena ada anak laki-laki yang buta warna ya, ibunya pasti normal yang karier. Atau dia genotipnya adalah X C besar, X C kecil. Nah, di sini kita akan cari dulu perempuannya pasti adalah karier. Nah, perempuan karier yang buta warna, perempuan buta warna ini kita silang-silang dulu. Berarti ada kemungkinannya yang perempuan normal juga tidak mungkin ya. Nah, berarti ada kemungkinannya kita akan menjawab antara B dengan E. Pernikahan antara perempuan karier dengan laki-laki normal atau laki-laki buta warna. Mari kita bahas terlebih dahulu untuk bagaimana kemungkinannya. Nah, untuk yang P ini, yang P pertama tadi ya, pastinya ibunya adalah normal karier. Kita akan coba dengan laki-laki, karena laki-lakinya tidak banyak yang membawa buta warnanya. Kita akan coba laki-laki yang normal. Oke, perempuan normal karier buta warna berarti dia punya genotip XC besar dan XC kecil, sedangkan laki-laki normal adalah XC besar Y. Dari kedua ini kita dapat gamet. Gamet untuk si ibu adalah XC besar dan XC kecil, sedangkan gamet ayahnya adalah XC besar Y. Nah, dari sini kita dapat langsung menyilangkan ya. Maka akan didapatkan hasil F-nya itu adalah yang pertama anaknya XC besar yaitu perempuan yang normal.
Dan yang kedua, ada kemungkinannya adalah perempuan, laki-laki dulu ya, laki-laki SC besar Y, atau laki-laki yang normal juga. Untuk kemungkinan yang ketiga adalah SC besar, SC kecil. Perempuannya juga normal ini, tetapi dia normal yang karier. Berarti ada ya di itunya, 2 anak perempuannya normal-normal, dan ada 1 anak laki-lakinya. Oke, dia menderita buta warna karena SCY. Buta warna yang laki-lakinya. Nah, di sini ada kemungkinan ya, berarti jawabnya adalah ayahnya yang ibunya yang normal karier, ayahnya yang normal. Oke, berarti di sini kita bisa jawab jawabannya adalah yang E. Perkawinan dari perempuan yang normal karier dengan laki-laki yang normal. Oke, lanjut nomor 8. Seorang anak laki-laki bergolongan darah RH positif. Oke, ini diketahui ada persilangan ayah, ada pernikahan ya, ada persilangan ayah dengan fenotip RH-nya positif, dia homozigot, menikah dengan perempuan dengan RH yang negatif homozigot. Nah, dari sini sudah diketahui bahwa genotipnya RH positif homozigot adalah R besar, sedangkan untuk RH yang negatif adalah R kecil. Nah, didapatkan bahwa hasilnya pada anaknya itu, anak yang pertama dia akan hidup normal, lahir normal, sedangkan untuk anak yang keduanya dia mati karena mengalami hemolisis di dalamnya. Oke, kenapa jawabannya? Mari kita jawab dulu. Oke, pada persilangan ini untuk laki-laki yang RH positif homozigot, dia akan menikah dengan perempuan RH negatif homozigot. Maka dia memiliki genotip RR besar yang perempuannya RR kecil. Nah, di sini kita punya gamet nih. Gamet laki-lakinya dia membawa gen positifnya ya, yang nanti akan masuk ke dalam rahim perempuannya. Nah, perempuannya ini kan dia tidak punya antibodi untuk RH yang positif ini ya. Oke. Sehingga si perempuan ini akan mempunyai antibodi ya, karena kan nanti genotip anaknya adalah RH-nya RH positif yang heterozigot, yaitu R besar dan R kecil. Nah, di sini resusnya adalah positif, tapi dia heterozigot. Nah, si sang ibu pada anak yang pertama, nanti semua anaknya akan punya resusnya positif semua ya, intinya anak 1, anak kedua, anak ketiga. Nah, tetapi anak pertama itu si ibu, ibu sudah punya nih si antibodi untuk RH positif yang masuk ke dalam tubuhnya selama kehamilan, selama hamil ini ya. Sehingga anaknya punya antibodinya juga. Oke, punya antibodi sehingga anak yang lahir itu punya antibodi untuk melawan si resus yang positif ini. Antibodi RH positif ini dari si ibu untuk melawannya. Tetapi untuk anak yang kedua, karena kan antibodinya sudah terbentuk, makanya pada anak kedua antibodi ini tidak terbentuk lagi. Oke, tidak terbentuk lagi sehingga ketika dia lahir, dia akan mengalami peristiwa hemolisis. Kenapa? Karena antibodinya ini dalam itu kayak hemolisis ya. Kenapa? Karena pada saat
dalam darah ibu, itu kan di dalam darah ibu itu kan sudah punya antibodi nih. Maka anaknya juga sudah punya antibodi, ya kan? Sudah punya antibodi, maka ketemu. Ketika antibodi positif ini ketemu dengan positif, maka akan hancur atau akan hemolisis ketika anaknya ini akan dilahirkan. Begitu. Jadi di sini yang ditanyakan adalah anak pertama tidak menderita penyakit hemolisis karena tadi ibunya sudah anak itu sudah memiliki antigen RH yang positifnya dari si ibunya ini ya. Oke, kenapa anak keduanya meninggal? Itu alasannya ada di kalau yang anak keduanya meninggal itu karena tadi antibodi RH-nya itu terdapat dalam darah ibu dan dihancurkan oleh sistem kekebalan anaknya ketika anaknya lahir. Kenapa? Ibunya kan udah punya antibodi nih, ketemu antibodi positif lagi pada anaknya sehingga ya udah positif sama positif ketemu akhirnya dia mengalami hemolisis. Lanjut ke nomor 9 ya. Di sini diketahui ada seorang anak laki-laki bisu tuli menikah dengan anak perempuan yang bisu tuli juga dengan genotip BB besar, T kecil, dan BB kecil yang perempuan T besar. Oke, yang di sini yang ditanyakan adalah peluang anak yang normal. Anak yang normal itu tidak memiliki genotip yaitu semuanya resesif ya, dua gen ini BB kecil, TT kecil karena ada gamet yang resesifnya B atau T penyebab tidak bisu tuli. Oke, persentasenya berapa ini anak yang normalnya? Yuk kita jawab. Ingat, pada bisu tuli itu penyebabnya adalah genotip yang dominan, yaitu genotip B atau T. Jadi, kalau ada kedua genotip ada yang dominan, pastinya dia akan bisu tuli. Kalau ada salah satunya yang dominan, sifat pertama dan sifat keduanya resesif semua, pasti dia juga sama-sama bisu tuli nih. Oke, sedangkan untuk yang kedua ya, misalnya sifat pertamanya semuanya resesif, sifat keduanya ada yang dominan nih, ya sama karena masih ada gen dominannya, dia akan mengalami bisu tuli. Kapan dia tidak mengalami bisu tuli? Ketika dia semuanya bersifat resesif atau B kecil, B kecil, D kecil, B kecil, dia akan normal. Nah, di sini ada perkawinan nih. Perkawinan ayah bisu tuli dan ibu yang bisu tuli dengan genotip BB besar, TT kecil dengan BB kecil, TT besar. Dari sini kita sudah tahu bahwa gametnya yang dimiliki ayah adalah B besar, T kecil, sedangkan gamet ibunya adalah B kecil, T besar. Ketika dia bertemu, maka akan dihasilkan nih anak dari perkawinan bisu tuli itu dia memiliki anak dengan genotipnya ya B besar, B kecil, T besar, T kecil, di mana genotip ini adalah genotip yang dimiliki oleh anak yang bisu tuli. Di sini ya. Nah, berarti kemungkinan anak yang normal dari hasil perkawinan ayah dan ibu yang bisu tuli adalah anak normalnya mana? Tidak ada, karena 100% dia akan bisu tuli. Berarti anak normalnya adalah 0%. Jawabannya ada di E. Lanjut. Jawaban untuk nomor 10. Di sini ada perkawinan antara, ya, diketahui adanya perkawinan antara golongan darah yang, misalnya di sini ayah ya, A yang heterozigot dengan golongan darah ibu yang B heterozigot. Oke. Di sini yang ditanyakan adalah berapa peluang melahirkan anaknya yang bergolongan darahnya A, berapa persentasenya? Mari kita hitung jawab. Yuk kita langsung mulai dari persilangannya. Ada persilangan A heterozigot
dengan perkawinan golongan darah B yang heterozigot. Ingat, untuk golongan darah dia tidak terpaut dengan kromosom. Oke, jadi di sini dia punya alel karena heterozigot, berarti alel golongan darah A yang IA dan I kosong, serta yang B heterozigot adalah IB, alel B dengan alel yang kosong. Nah, dari sini alelnya ini dia punya gamet nih. IA I0 berarti dia gametnya adalah IA dan I kosong atau I0. Sedangkan IB I0 berarti gametnya adalah IB dan I kosong. Nah, gamet ini mari kita saling silangkan. Ya, kita saling silangkan. Maka akan didapatkan nih golongan darah anaknya. Anaknya bagaimana? Yuk mari kita bahas. Yang pertama akan didapatkan golongan darah IA ketemu IB. Nah, IA ketemu IB tadi ketemu satu kali ya. Maka golongan darahnya adalah yang muncul AB. Ada IA ketemu dengan IO, berarti IAIO ini muncul satu, golongan darah yang muncul dari IAIO berarti ini genotip dimiliki oleh A, golongan darah A. Lalu ada IO ketemu dengan IB, ini satu kali. IA ketemu dengan IB. Nah, genotip ini dimiliki oleh golongan darah B, sedangkan IO ketemu dengan IO, I kosong ketemu dengan I yang kosong. Nah, genotip ini jumlahnya satu tadi ya dalam bersilangan dimiliki oleh golongan darah O. Nah, berarti yang ditanya tadi golongan darah A, golongan darah A. Tadi ketemunya berapa? Ketemunya 1. 1/4 dikali 100%. Nah, dari sini kita bisa ketemu 1/4 kali 100%, otomatis hasilnya adalah 25%. Nah, jawabannya makanya C. Lanjut ke nomor 11. Mari kita coba bikin diketahuinya dulu. Di situ ada persilangan ya. Untuk yang bundar itu berarti punyanya si ayah. Untuk yang kotak itu punyanya ibunya. Oke. Nah, di sini ada persilangan nih. Untuk yang nomor 1, itu ada persilangan dari misalnya ayahnya ya. Itu golongan darahnya A yang heterozigot. Tetapi persilangan golongan darahnya ibunya, kita belum tahu genotipnya. Dan dihasilkan anak-anak nih. Si anak-anak punya golongan darah AB, punya golongan darah A, dan punya golongan darah B. Oh ya, di situ ya. Oke, golongan darah AB kita harus tahu dulu nih genotip anaknya. Genotip IA dan genotip IB dimiliki oleh anak yang golongan darahnya AB. Untuk golongan darah A kita belum tahu dia, ya kan? Dapatnya dari mana? Karena ada A-nya heterozigot, berarti ada kemungkinan ini anaknya IA dan I0 atau golongan darah A yang heterozigot. Lalu lanjut golongan darah B. Oke, di sini ada golongan darah B ya. Karena golongan darah B itu muncul dari bisa IB dengan IB atau IB dengan I. Oke. Lanjut kita ke kemungkinan persilangannya ya. Nah, dijawab. Oke. Ingat, karena di situ ada A yang heterozigot. Dijawab B persilangan yang A heterozigot. Dengan siapa? Maka kita bisa bikin persilangannya yang pertama ya. Ini kemungkinannya adalah karena di sini ada golongan darah AB, berarti ada kemungkinannya adalah dia pasti di sini golongan darah B. Ingat, karena ada AB. AB itu kan ada golongan darah IA dan IB ya gametnya ya. Berarti kita butuh B. B-nya yang mana? B-nya yang heterozigot. Kenapa heterozigot? Karena kita butuh. Di sini muncul golongan darah B. Ya kan, B ini muncul dari IB dan I0. Yuk kita langsung buat genotipnya. A heterozigot IA I0. B yang heterozigot adalah IB I kosong.
Oke, gametnya adalah untuk A heterozigot IA dan I0, golongan darah B heterozigot IB dan I0 atau I0, baru kita silangkan sama-sama dan dihasilkan, oke, dihasilkan anak di situ. Golongan pertamanya adalah IA IB, yaitu golongan darah AB. Betul ya, ada. Yes. Lanjut, ada golongan darah IA dan I0 ketemu di sini ya. Oke, berarti golongan darah A ada. Betul. Lanjut, ada golongan darah IB dan I0. Betul sekali, ada golongan darah AB. Dan ada tambahan di situ kemungkinan ada golongan darah O juga pada anak yang lainnya. Oke, berarti ada kemungkinannya jawabannya adalah golongan darah B yang heterozigot atau IB I0. Jawabannya adalah yang B, IB I0 atau IB I0. Lanjut ke nomor 12 ya. 3 nomor terakhir. Selanjutnya yuk kita diketahui penyakit pada laki-laki, seorang laki-laki. Oh, ada seorang anak ya. Di situ ada seorang anak laki-laki, F-nya seorang anak laki-laki yang hemofili atau X H kecil Y. Nah, yang ditanyakannya di sini bagaimana genotip perkawinan dari parental ayah dengan ibunya. Yuk kita jawab. Ingat, yang namanya hemofili pasti dia adalah penyakit yang terpaut kromosom X. Nah, kromosom X ini adanya di cewek. Ada kemungkinannya di cewek nih. Ya kan? Oke. Jadi kemungkinannya cewek ini yang kalau membawa biar laki-lakinya terkena hemofili, berarti ada kemungkinannya perempuannya ini adalah perempuan yang normal tapi dia karier. Ada kemungkinannya. Gitu. Yuk kita buat dulu pernyataan ini ya, karena sudah tahu ini ya, perempuannya adalah normal yang karier. Oke. Kenapa normal yang karier? Karena perempuan yang hemofili atau dengan kromosom yang X resesif ini, dia akan mati ketika sudah dilahirkan atau letal. Berarti kita langsung bisa coret nih, ibu yang hemofili pada pernyataan D itu tidak akan mungkin karena dia akan letal atau mati. Oke, lanjut ke persilangannya dulu ya. Yuk, persilangannya pertama saya tadi mau bilang perempuannya adalah yang normal karier dengan ayah yang masih normal. Oke. Berarti di sini kita punya genotip ya. Perempuan yang normal kalian X H dominan dan X H resesif dengan ayah yang normal X H dominan dan Y. Nah, dari sini kita sudah bisa menentukan gametnya. Gamet dari ibunya adalah X H dominan dan X H yang resesif dengan genotip ayahnya adalah X H dominan Y. Oke. Nah, selanjutnya anaknya ya, kita akan lihat anaknya. Kemungkinan anaknya adalah pada perempuan, nah di sini ya, disilangkan. Ada perempuan normal, XH dominan Y, berarti laki-lakinya normal. Lalu lanjut ada XH dominan, XH resesif, yaitu perempuannya normal tapi dia karier. Dan laki-lakinya ini ada kemungkinan yang hemofilia. Laki-laki hemofili. Nah, dari sini kita bisa langsung jawab bahwa ada kemungkinan laki-laki hemofili berarti benar normalnya ibu yang normal, karier dengan ayah yang normal. Jawabannya adalah yang C. Oke. Nah, kenapa ayah karier itu nggak ada? Kayak ayah karier itu dia tidak ada. Dan kemungkinannya lagi untuk ayah karier atau cowok ya,
cowok karier itu tidak ada. Berarti jawabannya tidak mungkin E, yaitu C. Oke, ayah karier juga tidak ada di sini. Terima kasih. Itu untuk jawaban nomor 12. Jadi ada kemungkinannya hanya C saja. Lanjut nomor 13. Nah, di situ ada persilangan. Ya, ada persilangan golongan darah yang IA, IB ayahnya dengan perempuannya adalah istrinya B yang heterozigot IB I0. Oke. Maka yang ditanyakan berapa jumlah genotip dan jumlah fenotipnya. Mari kita mulai untuk menjawabnya. Pada persilangan golongan darah ayah yang AB dengan golongan darah ibu B heterozigot, maka didapatkan genotip ayahnya adalah IAIB dan genotip ibunya adalah IBI0. Nah, dari kedua genotip ayah dan ibunya ini, maka didapatkan gamet nih. Gamet ayah yaitu IA dan IB, sedangkan gamet ibu adalah IB dan I0. IB dan I0. Nah, gamet ini akan saling bersatu secara bebas dan dihasilkan anaknya. Anak yang pertama tadi ada alel IA dan IB, maka dia bertemu menjadi golongan darah AB. Jumlahnya berapa? Dia sudah. Ini 1. Oke, golongan darah AB-nya 1 kali. Lalu ketemu lagi ada IA dengan I0. Nah, IA dan I0 dimiliki oleh golongan darah A. Jumlahnya 1, golongan darahnya tadi ketemu juga 1 kali. Lalu ada golongan darah IB dengan IB. Oke ya. Golongan darah IB dan IB ini dimiliki oleh golongan darah B. Jumlahnya 1. Dan genotip yang keempatnya ini IB ketemu dengan I0. IB I0. Berarti golongan darah ini dimiliki oleh golongan darah B. Jumlahnya juga 1. Oke ya. Nah, di sini menandakan bahwa AB. Golongan darah B ini jumlahnya ada 2. Nah, berarti genotipnya itu ada. Nah, di sini kita bisa lihat kesimpulannya. Untuk genotip ini jumlahnya ada 4, sedangkan untuk yang fenotipnya atau si golongan darahnya itu ada 3. Nah, jawabannya ada di jawaban D. Lanjut ke nomor 14. Oke, nomor 14 itu kita sudah bisa dibaca ya dari soal diketahui bahwa gen rambut yang lurus itu bersifat resesif. Sehingga genotipnya adalah L kecil. Sedangkan untuk rambut yang keriting, ya, dia memiliki gen yang dominan. Ya, gen yang dominannya ini berarti genotipnya adalah L besar. Di situ ada perkawinan ayah dan ibunya heterozigot, keriting yang heterozigot. Keriting heterozigot dan ibunya juga dia keriting heterozigot. Berarti ini menandakan fenotipnya dari ayah dan ibunya adalah L besar dengan L kecil, L besar dan L kecil. Nah, yang dicari adalah berapa kemungkinan anak dari kedua orang tua yang keduanya berjemput keriting heterozigot. Oke, yang ditanyakan adalah persentase fenotipnya. Fenotip dari perkawinan ayah dan ibu. Yuk kita langsung jawab. Ada perkawinan laki-laki keriting heterozigot dengan perempuan keriting heterozigot, maka akan didapatkan fenotipnya itu adalah L besar, L kecil, L besar, dan L kecil. Nah, dari genotip ini, genotip induknya, maka akan didapatkan gamet ya. Bukan genotip ya, di sini, sorry. Gametnya
Untuk gamet ayahnya L besar dan L kecil, sedangkan gamet ibunya juga L besar dan L kecil sama. Nah, di sini kita langsung saling silangkan ya. Oke, langsung silangkan. Maka akan didapatkan hasil anaknya, perkawinan anaknya, genotipnya itu, oke, genotip untuk L besar itu ada 1 ketemu, L besar L kecil ini ya, ketemu 2 kali, dan L kecil akan ketemu 1 kali. Nah, bagaimana untuk fenotipnya? Untuk fenotipnya, L besar itu memperlihatkan bahwa rambutnya adalah keriting. Sedangkan L besar L kecil adalah keriting juga. Dan L kecil rambutnya adalah lurus. Nah, di sini keriting yang dengan genotip L besar jumlahnya 1, keriting yang ini jumlahnya 2, yang lurus jumlahnya 1. Oke, berarti ini menandakan bahwa keriting ini jumlahnya ada 3 ya. Nah, berarti kita langsung buat persentasenya. Bagaimana persentasenya untuk yang keriting? Karena yang keriting jumlahnya ada 3, maka 3/4 dikali 100%, maka didapatkan persentase yaitu 75%. Sedangkan persentase rambut yang lurus itu hanya muncul 1/4 dikali 100%, yaitu 25%. Nah, jawaban ini ada di poin nomor E. 75% keriting dan 25% yang lurus. Untuk soal yang terakhir, mari kita bahas. Diketahui bahwa di situ ada pernikahan seorang laki-laki yang buta warna menikahi dengan perempuan yang tidak buta warna tetapi bapaknya buta warna. Oh, berarti perempuan ini merupakan perempuan yang normal, tapi karena dia punya hasil anak dari laki-laki yang buta warna, otomatis dia adalah perempuan yang karier. Ya, karena ingat, ada gen buta warna yang didapatkan dari ayahnya. Yuk lanjut, kemungkinan anak pertama dan anak perempuan. Anak pertama mereka perempuan yang buta warna. Yang ditanyakan berapa persentasenya apabila ada anak perempuan yang buta warnanya. Mari kita bahas. Yuk kita jawab. Nah, sini ada laki-laki perkawinan buta warna dengan perempuan yang normal karier. Oke ya. Nah, kita langsung buat genotipnya. Genotip ayah laki-laki yang buta warna itu adalah X, C resesif, dan Y. Sedangkan perempuan yang normal, ini ibunya, dia memiliki genotip X, C dominan, dan X, C yang terpaut gen resesifnya. Nah, dari sini kita langsung bisa punya tentukan gamet ayahnya. Gamet ayahnya adalah X, C kecil, dan Y. Sedangkan gamet ibunya ada 2 ya, XC besar dan XC kecil yang resesif. Nah, di sini gametnya saling menyatu secara bebas dan didapatkan hasil anaknya itu yang pertama yaitu perbandingan 1, XC besar, XC kecil. Nah, di sini perempuan normal, tetapi dia karier. Sedangkan untuk yang kedua ini akan didapatkan ya, perempuan yang buta warna. X, C kecil, X, C kecil. Di sini perempuannya akan buta warna. Berapa jumlahnya? 1. Dan yang kedua, yang ketiga ya, di sini akan ketemu XC besar dengan Y, XC besar dengan Y. Nah, ini genotip ini dimiliki oleh laki-laki yang normal. Oke, jumlahnya juga 1. Dan yang keempat, X, C kecil, Y. Genotipnya jumlahnya juga 1. Genotip X, C kecil, Y ini dimiliki oleh laki-laki yang buta warna. Nah, karena yang ditanyakan adalah berapa persentase anak perempuan yang buta warna, ingat, lihat di sini anak perempuan yang buta warna di situ ada 1/4 dikali 100%. Nah, jumlahnya berapa? 25% anak perempuan yang buta warna. Jadi, dari sini kita bisa memilih jawabannya yang betul adalah yang B. Oke, itu adalah pembahasan soal dari latihan penyakit hereditas pada manusia.
Semoga bisa membantu kalian untuk mempelajari dan membuat pembahasan sehingga kalian menjadi lebih paham dan bermanfaat untuk di kehidupan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.